Selamat siang dan selamat datang di podcast penalaran reflektif kelas 1099 Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan UAS kali ini, kelompok kami akan membedah sebuah artikel opini yang sangat relevan, yaitu dari karya Rimba Mahardika yang berjudul Hardiknas 2026 Rekonstruksi Komunikasi Pendidikan di Era Partisipasi Semesta. Nah, kami akan menganalisis topik melalui 6 komponen berpikir kritis yang secara mendalam, di mana masing-masing komponen terdiri dari 5 poin tertentu. Baik, mari kita buka diskusi ini. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Delvin. Saya George. Saya Jason. Saya Santi. Saya Monica. Saya Evan. Saya Kira. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung. George, silakan sampaikan poin pembuka dari hasil pengamatan Anda. Oke, terima kasih banyak Delvin. Menanggapi artikel tersebut, langkah awal yang kelompok kami lakukan adalah melakukan proses identifikasi, lalu analisis, hingga evaluasi kritis. Nah, dari pembacaan kami terdapat 5 poin penting, di mana yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah utama. Di sini, dunia pendidikan saat ini seringkali gagap berkomunikasi dengan generasi sendiri akibat adanya fenomena namanya scrolling culture. Nah, di sini kita lakukan analisis akar penyebab, di mana hambatan ini terjadi karena pendidik masih cenderung menggunakan metode konvensional. Nah, di mana peserta didik yang sudah terbiasa dengan komunikasi instan 15 detik ini tidak cocok. Lanjut dengan identifikasi solusi terkait. Itu di mana penulis menawarkan solusi berupa rekonstruksi paradigma menggunakan pendekatan teori konstruktivisme dan teori humanisme. Nah, selanjutnya ada evaluasi ketetapan teori, di mana kita mengevaluasi bahwa penerapan teori uses and gratification sangat akurat untuk memetakan alasan mengapa siswa secara aktif memilih media visual interaktif demi memenuhi kebutuhan kognitif mereka. Dan terakhir adalah evaluasi kelemahan kasus ini sendiri, di mana kita juga mengevaluasi secara kritis bahwa gagasan penulis akan sulit terwujud apabila ketimpangan akses digital antara kota besar dan daerah terpencil belum diuraikan terlebih dahulu. Kita bisa tahu pemaparan yang sangat komprehensif dari George. Jika kita perhatikan lebih lanjut ya, argumen-argumen tersebut tidak lepas dari sesuatu yang dinamakan klaim. Yang pertama ada klaim fakta pertama, yaitu peringatan Hardiknas pada tanggal 2 Mei 2022 mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua, terdapat klaim fakta kedua, yaitu tren scrolling culture dan kecepatan informasi digital telah menguasai ruang publik saat ini. 3. Ada klaim nilai pertama, yaitu guru bukanlah seorang transmitter tunggal atau sumber pesan yang bersifat absolut. Terdapat klaim nilai kedua, yaitu pendidikan yang berkualitas tinggi pada hakikatnya adalah bentuk dari komunikasi yang adil dan inklusif. Selanjutnya ada kebijakan, yaitu kurikulum pendidikan saat ini wajib bertransformasi menjadi bentuk komunikasi visual interaktif agar mampu bersaing dengan konten media sosial. Sangat menarik dari yang Moreno ini sampaikan, bahwa bagaimana klaim kebijakan tersebut bisa menuntut perubahan besar. Dari landasan klaim yang sudah disebutkan, saya akan menyusun dari komponen ketiga, yaitu terdapat 5 poin argumen utama yang saya dapat dukung gagasan rekonstruksi ini. Yang pertama adalah jika ruang kelas itu ditransformasikan menjadi dialog yang hidup, maka siswa akan dapat ditempatkan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah jika kurikulum dikemas secara visual interaktif, maka daya konsentrasi peserta didik terutama pada siswa-siswa generasi Z dan Alpha akan dapat dipertahankan. Kemudian jika masyarakat serta dunia industri yang berpartisipasi, maka mereka akan dapat berperan sebagai komunikator sekunder, sebagai pemberi pengalaman praktis kepada siswa-siswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah jika para pendidik atau pengajar-pengajar itu memiliki hati yang nurani yang kuat, maka modernisasi teknologi tidak akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jika pendekatan konstruktivisme itu diterapkan, maka pengetahuan siswa itu dapat terbangun secara mandiri melalui interaksi sosial. Izin menyambung pemikiran dari dalam rangka menerangkan
pemikiran kritis, kita tentu nggak bisa melihat suatu kejadian dari satu sisi aja. Dibutuhkan counter argumen atau sanggahan untuk menguji validitasnya. Oleh karena itu telah dirumuskan nih 5 poin sanggahannya. Untuk sanggahan pertama itu mengubah kelas menjadi dialog interaktif tidak semerta-merta membuatnya berhasil. Karena sifat dasar siswa belum terbiasa menghargai pendapat orang lain, itu akan sangat berpengaruh. Lalu ada sanggahan kedua, kurikulum visual interaktif tidak akan efektif kalau para tenaga pendidik di daerah terpencil tidak mendapatkan pembelajaran literasi digital yang memadai. Ada juga sanggahan ketiganya, yaitu keterlibatan industri yang berlebihan sebagai komunikator sekunder ditakutkan akan mereduksi esensi pendidikan itu sendiri menjadi sebatas produsen tenaga kerja korporasi. Ada juga sanggahan keempatnya, yaitu menolak metode konvensional seluruhnya itu merupakan tindakan yang juga tidak adil. Karena faktanya algoritma media sosial yang adiktif itu punya peran yang besar dalam menurunkan kefokusan para mahasiswa. Ada juga poin sanggahan kelima, yaitu penekanan pada aspek teknologi visual yang berlebihan justru ditakutkan bisa semakin menurunkan kemampuan literasi membaca teks mendalam para siswa. Pandangannya sangat kritis dari Evan. Untuk memperkuat penelaran akademis kita, kelompok kami juga telah menyusun struktur logika formal melalui komponen keempat, yaitu 5 pola deduktif spesifik yang telah kami adaptasi langsung dari konteks artikel. Yang pertama adalah pola modus ponens. Jika teknologi informasi digital menguasai ruang publik, maka pendidikan tidak boleh menggunakan metode konvensional yang monoton. Faktanya, teknologi informasi digital menguasai ruang publik, maka pendidikan tidak boleh menggunakan metode konvensional yang monoton. Yang selanjutnya adalah pola modus tollens. Jika pendidikan bermutu untuk semua telah terwujud, maka ketimpangan akses digital antara kota dan daerah terpencil sudah hilang. Nah, faktanya ketimpangan akses digital belum hilang. Kesimpulannya, pendidikan bermutu untuk semua belum sepenuhnya terwujud. Selanjutnya yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Jika pendidikan mengadopsi teori uses and gratification, mereka akan memahami kebutuhan media siswa. Jika mereka memahami kebutuhan media siswa, mereka dapat menyusun kurikulum visual interaktif yang menarik. Kesimpulannya, jika pendidik mengadopsi teori uses and gratification, mereka dapat menyusun kurikulum visual interaktif yang menarik. Selanjutnya, silogisme disjungtif. Komunikasi pembelajaran di era modern ini harus berupa dialog yang hidup atau berupa monolog guru yang monoton. Faktanya, komunikasi pembelajaran tidak boleh berupa monolog guru yang monoton. Kesimpulan, komunikasi pembelajaran harus berupa dialog yang hidup. Yang terakhir adalah dilema konstruktif. Jika kita memilih mendigitalisasi pendidikan, kita memerlukan infrastruktur yang merata. Jika kita memilih memanusiakan manusia, kita memerlukan pendidikan yang memiliki nurani. Kita harus mendigitalisasi pendidikan atau memanusiakan manusia. Kesimpulan, kita memerlukan infrastruktur yang merata atau pendidikan yang memiliki nurani. Saya izin melengkapi pemaparan logika deduktif dari KIR. Komponen kelima dari analisis kami adalah mengidentifikasi 5 pola argumen deduktif spesifik yang digunakan penulis di dalam teks tersebut. Pertama, kita memiliki generalisasi deduktif, di mana penulis mengamati fenomena penurunan konsentrasi pada beberapa kelompok Gen Z akibat dari media sosial, lalu menarik kesimpulan umum bahwa seluruh generasi tersebut mengalami pelemahan daya konsentrasi masing-masing. Kedua, kita memiliki analogi, di mana penulis ini menyamakan kebutuhan kerja sama dalam ekosistem kemasyarakatan dengan dunia pendidikan yang sama-sama memerlukan partisipasi semesta agar dapat berjalan sukses. Di sini kita memiliki 2 hubungan kausal atau sebab akibatnya. Pertama, ada penggunaan metode mengajar konvensional dan monoton yang mengakibatkan ruang kelas menjadi pasif dan membosankan bagi mahasiswa. Kedua, ada ketimpangan akses internet di daerah pelosok mengakibatkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi tidak merata. Terakhir, ada prediksi deduktif. Berdasarkan tren digitalisasi saat ini, penulis memprediksi bahwa masa depan peradaban Indonesia akan terancam jika pendidik tidak segera bertransformasi menjadi komunikator yang bijak. Analisis induktifnya sangat tajam. Namun sebagai penutup dari pembedahan materi logika kita, komponen ke-6 mewajibkan kita untuk melihat apakah terdapat kesalahan berpikir atau falsi informal dalam artikel opini tersebut.
Jadi gimana hasil temuan kelompok kita? Nah, tadi benar juga ya Delvin ya. Berdasarkan diskusi kelompok kami menemukan 5 poin indikasi fallacy informal yang tadi disebut. Nah, dalam teksnya terdapat satu false dilemma, di mana penulis melemparkan pertanyaan apakah pendidikan kita memanusiakan atau mendigitalisasi. Nah, di sini adalah kesesatan berpikir karena kita sebenarnya bisa melakukan kedua hal tersebut secara beriringan. Nah, kedua ada appeal to emotion, di mana penggunaan frasa emosional seperti terasing dalam bisingnya komunikasi digital atau berkomunikasi dengan hati digunakan untuk menarik empati pembaca alih-alih menyajikan data empiris. Nah, lalu ketiga ada hasty generalization, di mana penulis secara instan menyimpulkan bahwa seluruh instansi pendidikan di Indonesia gagap berkomunikasi hanya berdasarkan maraknya tren video pendek berdurasi 15 detik itu. Lalu keempat ada false cause, di mana penulis mengasumsikan bahwa satu-satunya penyebab siswa kehilangan daya konsentrasi di kelas adalah karena metode konvensional guru. Padahal ada banyak faktor internal psikologis lainnya di mana yang belum diperhitungkan pada siswa itu. Dan terakhir ada hak hominem circumstantial, di mana terdapat kecenderungan di mana mereka mereduksi nilai metode pengajaran guru-guru terdahulu dengan menyematkan label monoton dan absolut ini, tanpa melihat fakta keberhasilan pendidikan masa lalu dalam mencetak generasi berkarakter. Luar biasa sekali ya. Mungkin segitu ya dari kami. Semoga presentasi proyek kelompok kami dapat memberikan gambaran yang jelas ya mengenai penerapan penalaran reflektif atas isu komunikasi pendidikan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.